Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelas 2E Informatika, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini kami akan menjabarkan proyek akhir struktur data kami, di mana kami di sini membuat sebuah program mengenai sistem manajemen hotel. Oke, sebelum masuk ke inti programnya, di sini kami izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Denny Kaputra, lalu ada Fauzan Arya Bagaskoro, ada saya sendiri, Fergiano Derentiandi, Nabila Putri Asifa, dan juga Noval Ilham Ramadan. Masuk ke bagian pendahuluan, industri perhotelan merupakan salah satu sektor yang terus berkembang dengan pesat di seluruh dunia. Dalam mengelola hotel, salah satu aspek yang paling krusial yang perlu diperhatikan adalah proses dalam mereservasi kamar secara efisien. Sistem reservasi hotel yang baik dan terintegrasi menjadi sangat penting dalam menjaga kepuasan bagi para tamu hotel, meningkatkan efisiensi operasional, dan juga memaksimalkan pendapatan. Nah, dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang cukup signifikan dalam industri perhotelan. Misalnya penerapan sistem reservasi hotel berbasis komputer yang telah menjadi standar dalam mengelola proses pemesanan kamar dan juga mengatur inventaris kamar dengan lebih baik. Sistem manual yang sebelumnya digunakan menghadapi banyak kendala, misalnya seperti ada kesalahan input, kesulitan dalam melacak ketersediaan kamar, dan juga kesulitan dalam menyediakan informasi secara real time kepada para tamu hotel. Nah, dalam rangka mengatasi masalah tersebut, pengembangan sistem reservasi hotel berbasis komputer menjadi solusi yang cukup efektif, di mana sistem ini memungkinkan manajemen hotel untuk mengelola pemesanan kamar yang secara terpusat, memantau ketersediaan kamar secara real time, dan menyediakan informasi yang akurat kepada para tamu. Berikut adalah tujuan mengapa kelompok kami memutuskan untuk membuat program ini. Yang pertama, ini bisa meningkatkan efisiensi waktu saat reservasi, lalu mengurangi potensi kesalahan pada manusia, dan memberikan pengalaman reservasi yang lebih praktis, cepat, dan juga mudah bagi para tamu hotel. Oke, izin masuk. Saya di sini akan menjelaskan tentang pseudocode-nya dari program kita. Yang pertama, kita deklarasikan variabel dan tipe datanya. Itu yang pertama ada di total rooms menggunakan variabel bertipe data integer. Yang kedua ada room number, variabel bertipe data integer yang untuk menyimpan nomor kamar. Yang ketiga ada room type, variabel bertipe data string untuk menyimpan tipe kamar. Yang keempat ada guest list dan wait list. Yang kelima juga itu adalah pointer dari tipe data guest untuk menyimpan daftar tamu dan daftar tunggu. Yang selanjutnya adalah fungsi yang dimana isroom alpha liba atau room number yang berfungsi untuk menerima nomor kamar sebagai argumen, melakukan iterasi melalui daftar tamu untuk memeriksa ketersediaan kamar. Jika nomor kamar ditemukan di daftar tamu, mengembalikan ke false. Jika nomor kamar tidak ditemukan pada daftar tamu, mengembalikan ke true. Oke, next. Oke, selanjutnya ke prosedur add guest to waitlist. Itu ada name, phone, room number, room type, yaitu untuk menerima nama, nomor telepon, kamar, dan tipe kamar sebagai argumen. Selanjutnya ada membuat objek guest baru dengan data yang diberikan. Jika daftar tunggu atau waiting list kosong, maka tamu ditambahkan sebagai elemen pertama. Jika daftar tamu tidak kosong, tamu akan ditambahkan di akhir daftar tunggu. Ya, di next. Yang selanjutnya ada fungsi remove guest room number, yaitu menerima nomor kamar sebagai argumennya ya. Lalu melakukan iterasi melalui daftar tamu atau guest list untuk mencari tamu dengan nomor kamar yang sesuai. Jika tamu ditemukan, maka kita akan menghapus tamu tersebut dari daftar tamu dan mengembalikan ke true. Jika tamu tidak ditemukan, maka kita akan mengembalikannya ke false. Ya. Yang selanjutnya ada prosedur dari remove guest from waitlist. Yang pertama itu memeriksa apakah daftar tunggu di waitlist tidak kosong. Jika daftar tunggu tidak kosong, maka menghapus tamu pertama dari daftar tunggu. Yang selanjutnya ada prosedur dari add guest, yaitu
memasukkan nama, nomor telepon, nomor kamar dan tipe kamar sebagai argumen. Yang kedua, membuat objek guest baru dengan data yang diberikan. Jika daftar tamu dari guest list kosong, tamu baru tambahkan sebagai elemen utama. Jika daftar tamu tidak kosong, tamu baru ditambahkan di akhir daftar tamu. Ya, next. Lalu ada di sini prosedur check-in ya. Prosedur check-in menampilkan informasi tentang tipe kamar yang tersedia, membaca nomor kamar dan nama, nomor telepon dan pengguna. Lalu juga memeriksa ketersediaan kamar menggunakan fungsi isroom available atau room number. Lalu jika kamar tersedia, tamu akan ditambahkan ke daftar tamu menggunakan prosedur add guest name, phone number, room type. Lalu di sini kita ada di prosedur check out itu di next. Ya, di sini ada prosedur check out ya. Meminta pengguna memasukkan nomor kamar yang mau diperiksa atau mau keluar, lalu melanjutkannya ke menggunakan fungsi remove guest room number untuk memeriksa dan menghapus tamu dengan nomor kamar yang sesuai daftar tamu. Lalu jika tamu ditemukan dan dihapus, menampilkan pesan guest check out successfully. Jika tidak ditemukan, menampilkan pesan guest with room number not found. Jika daftar tunggu tidak kosong, tamu pertama dari daftar tunggu ditambahkan ke daftar tamu menggunakan prosedur add guest dan dihapus dari daftar tunggu menggunakan prosedur remove guest from waitlist. Pesan move a guest from waitlist room akan juga ditampilkan. Ya, next. Selanjutnya next satu lagi. Ya, selanjutnya prosedur display waitlist. Menginisialisasi variabel current dengan pointer ke daftar tunggu waitlist. Jika daftar tunggu kosong, maka menampilkan pesan no guest in the waitlist. Jika daftar tunggu tidak kosong, maka menampilkan list of waitlist dan kolom-kolom room nomor berapa, guest name, phone number, dan room type. Lalu melakukan iterasi melalui daftar tunggu dan menampilkan informasi tamu pada setiap baris. Ya, selanjutnya ada prosedur main. Prosedur main di sini menginisialisasi variabel yaitu pilihan sebagai angka bulat. Lalu memulai pengulangan dengan menggunakan perintah repeat. Menampilkan menu pilihan untuk pengguna menggunakan perintah to display, yaitu membaca pilihan pengguna menggunakan perintah read. Lalu menerapkan logika pengguna menggunakan perintah switch. Di sini ada pilihannya. Pilihan pertama itu memanggil prosedur check-in. Pilihan kedua memanggil prosedur check-out. Pilihan ketiga memanggil prosedur display guest list. Dan pilihan keempat memanggil prosedur display waitlist. Pilihan kelima menampilkan exiting program. Lalu jika pilihan tidak valid, menampilkan pesan invalid choice, please regain. Lalu dia akan mengulangi pengulangan hingga pengguna memilih pilihan 5 atau exit dengan menggunakan perintah until choice sama dengan 5. Oke, sekian sudokot dari saya. Oke, di sini untuk flowchartnya ya. Jadi program di start, lalu ada pilih menu yang akan dipilih. Pilih menu menggunakan decision ya. Jadi input pilih menu. Untuk menu 1 itu check in, lalu disuruh input pilih kamar, input nama, input nomor HP, lalu check in. Jika sukses, dia akan balik lagi pilih menu. Sama seperti check out juga. Check out ntar akan input nomor kamar, lalu nomor kamar akan masuk ke hapus data pengguna, lalu balik lagi ke pilih menu. Lalu yang ketiga ada display guest list, itu langsung ada tampilan kamar yang tersedianya. Setelah itu langsung balik lagi ke pilih menu. Yang keempat ada display waitlist, lalu akan menampilkan tampilan daftar tunggu, lalu balik lagi pilih menu. Lalu yang terakhir ada exit. Sesudah di exit langsung program akan berhenti kerja. Ya. Baik, saya di sini akan menjelaskan cara penggunaan reservasi. Di sini tampilan pertama itu tampilan menu utama, yaitu terdiri yang pertama ada check-in, check-out, display guest list, display waitlist, exit. Nah, pada saat penggunaan sistem ini, pengguna akan disuguhkan tampilan awal untuk dipilih, yaitu terdapat pilihan yang pertama yaitu check-in hotelnya, menu check-out, menu guest list, dan menu waiting list. Jika pengguna ingin menyewa sebuah kamar, pilih opsi check-in, maka akan muncul tampilan informasi mengenai nomor kamar dan tipe kamar.
Selanjutnya di sini adalah tampilan check-in-nya. Pada bagian ini pengguna dapat memasukkan nomor ruangan yang ingin disewa dan disesuaikan dengan tipe ruangannya. Ruangannya nomor dari 1 sampai 25 ditunjukkan untuk tipe reguler dan sedangkan untuk nomor 26 sampai 50 untuk tipe eksekutif. Setelah itu untuk menentukan ruangannya, pengguna harus memasukkan nama dan juga nomor telepon. Hal ini dilakukan agar kita bisa mengecek informasi dan menghubungi penyewa kamar jika dirasa ada keperluan. Dan yang ketiga di sini adalah tampilan check out. Lalu jika penyewa kamar ingin melakukan check out, silakan pilih opsi check out di menu utama. Di tampilan check out ini, pengguna harus memasukkan nomor kamar dan check out pun berhasil dilakukan. Ya, di sini ada tampilan yang keempat, yaitu tampilan display guest list, yaitu jika kita ingin mengecek list dari tamu hotel, di menu utama terdapat opsi display guest list. Di sini kita bisa melihat informasi dari tamu-tamu yang telah melakukan check-in. Terdapat informasi mengenai nomor kamar, nama tamu, nomor telepon, dan juga tipe kamar yang ditempati. Informasi-informasi ini diperoleh pada saat penyewa memasukkan data saat melakukan check-in tadi. Yang di sini ada tampilan yang kelima, yaitu tampilan display waitlist. Untuk waiting list, sistem ini berfungsi jika ada seorang penyewa yang ingin memesan kamar dengan nomor tertentu, namun kamar tersebut masih terisi. Maka penyewa selanjutnya akan dimasukkan ke daftar waiting list. Lalu saat penyewa ruangan sudah melakukan check out, maka penyewa yang ada di waiting list akan dimasukkan ke ruangan yang sudah kosong. Baik, izin masuk. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja program. Yang pertama ada heading. Bagian yang ditampilkan di atas merupakan bagian pengimporan atau penyertaan library standar yang diperlukan dalam bahasa pemrograman C++ untuk program yang berhubungan dengan input-output, manipulasi tampilan, alokasi memori, dan fungsi umum. Yang pertama, IOStream. Berfungsi untuk memasukkan library IOStream yang menyediakan alat untuk melakukan operasi input-output standar, seperti cout, output ke konsol, dan cin atau input dari pengguna. Contohnya terdapat di dalam fungsi check-in, penggunaan cout dan cin dari library IOStream untuk menampilkan dan menerima pesan dari atau untuk pengguna. Yang kedua, IOmanip. IOmanip digunakan untuk melakukan manipulasi tampilan output, seperti mengatur presisi angka desimal, lebar kolom, dan lain-lain. Contohnya ada di dalam fungsi display guest list dan display waitlist. Penggunaan cout dari library IOStream untuk menampilkan data tamu ke konsol dengan menggunakan manipulasi tampilan dari library IOmanip, seperti setW dan setFill. Yang ketiga, stdlib.h. Memasukkan library stdlib yang berisi fungsi-fungsi umum seperti konversi string ke angka, pengalokasian memori dinamis, pengontrolan aliran program, dan lain-lain. Contohnya penggunaan sistem clear screen untuk membersihkan layar konsol. Yang keempat, CSTDIO. Memasukkan library CSTDIO yang digunakan untuk operasi input atau output dalam format C atau C++ seperti fungsi printf, scanf, getchar, dan lain-lain. Dalam program ini, fungsi getchar digunakan untuk menunggu pengguna menekan tombol enter sebelum melanjutkan program. Selanjutnya yang kelima, CSstring dan string. Pengguna library CSstring dan string pada codingan di atas memungkinkan manipulasi dan pengolahan string yang efektif, seperti menyalin, menghitung panjang, menggabungkan, dan next. Selanjutnya ada struct. Gambar di atas adalah struktur atau struct yang diberi nama guest. Struct tersebut digunakan untuk mempresentasikan data tamu dalam sistem manajemen hotel. Struct guest memiliki beberapa anggota atau member yang mencakup name dengan tipe data string, menyimpan nama tamu dengan tipe data string. Selanjutnya phone, menyimpan nomor telepon tamu yang juga merupakan tipe data string. Selanjutnya room type, menyimpan tipe kamar yang ditempati oleh tamu, menggunakan tipe data string juga. Lalu ada room number, menyimpan nomor kamar tamu dengan menggunakan tipe data integer.
Selanjutnya, GuesNext merupakan pointer yang menunjuk ke tamu selanjutnya dalam struktur data yang terkait. Hal ini memungkinkan pembentukan daftar tamu yang terhubung satu sama lain, linked list. Dengan menggunakan struct Guest ini, kita dapat membuat objek tamu dengan menyimpan informasi seperti nama, nomor telepon, tipe kamar, dan nomor kamar. Struktur ini memudahkan pengolahan data. Dengan menggunakan struct Guest ini, kita dapat membuat objek tamu dengan menyimpan informasi seperti nama, nomor telepon, tipe kamar, dan nomor kamar. Struktur ini memudahkan pengolahan data tamu dalam sistem manajemen hotel. Dan penggunaan pointer next memungkinkan kita untuk menyusun tamu-tamu tersebut dalam urutan tertentu atau membentuk struktur data berantai jika diperlukan. Next. Selanjutnya, deklarasi variabel dan fungsi. Gambar sebelumnya merupakan sebuah deklarasi dari fungsi-fungsi atau function yang akan dipakai pada program ini. Dengan dibuatnya fungsi ini dapat mengefisiensikan saat di in-main nanti, karena kita hanya tinggal memanggil fungsi yang sudah dibuat dengan masing-masing namanya. Berikut adalah fungsi-fungsinya. Yang pertama ada total rooms dengan tipe data integer untuk menyimpan jumlah total kamar dalam hotel. Yang kedua room number, tipe datanya integer juga. Variabel lokal yang digunakan dalam beberapa metode untuk menyimpan nomor kamar yang sedang diproses. Selanjutnya pointer guest list, pointer yang menunjuk ke daftar tamu yang terdaftar di hotel. Selanjutnya guest waitlist, merupakan pointer yang menunjuk ke daftar tamu yang menunggu. Lalu is room available dengan parameter integer room number. Fungsi ini memeriksa apakah suatu kamar tersedia dalam daftar tamu yang terdaftar. Fungsi ini menerima parameter room number yang merupakan nomor kamar yang akan diperiksa. Fungsi akan mengiterasi melalui daftar tamu atau guest list menggunakan pointer current, dan jika ditemukan tamu dengan nomor kamar yang sama, fungsi akan mengembalikan false untuk menunjukkan bahwa kamar tidak tersedia. Jika tidak ada tamu dengan nomor kamar yang sama, fungsi akan mengembalikan true untuk menunjukkan bahwa kamar tersedia. Selanjutnya, add guest to waitlist dengan parameter string name, string font, string room type, dan integer room number. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan tamu ke daftar tamu yang menunggu atau waitlist. Fungsi ini menerima beberapa parameter, yaitu name, nama tamu, font, nomor telepon tamu, room type, tipe kamar, dan room number atau nomor kamar. Fungsi akan membuat objek guest baru, menginisialisasi nilainya dengan parameter yang diberikan, dan menambahkannya ke daftar tamu yang menunggu. Jika daftar tamu yang menunggu masih kosong atau waitlist sama dengan 0, tamu baru akan menjadi elemen pertama dalam daftar. Jika tidak, tamu baru akan ditambahkan ke akhir daftar menggunakan pointer current untuk literasi hingga mencapai elemen terakhir. Selanjutnya, remove guest dengan parameter integer room number. Fungsi ini digunakan untuk menghapus tamu dari daftar tamu yang terdaftar atau guest list. Fungsi menerima parameter room number yang merupakan nomor kamar tamu yang akan dihapus. Fungsi akan mencari tamu dengan nomor kamar yang cocok dalam daftar tamu menggunakan pointer current dan previous. Jika tamu ditemukan, fungsi akan menghapusnya dari daftar menghapus memori yang dialokasikan untuk objek tamu. Jika tamu tidak ditemukan, fungsi akan mengembalikan false. Jika tamu tidak ditemukan, fungsi akan mengembalikan false. Jika tamu berhasil dihapus, fungsi akan mengembalikan true. Lalu yang terakhir adalah remove guest from waitlist. Fungsi ini digunakan untuk menghapus tamu pertama dari daftar tamu yang menunggu atau waitlist. Fungsi ini digunakan ketika ada kamar yang tersedia dan tamu dari daftar menunggu harus dipindahkan ke daftar tamu terdaftar. Jika daftar tamu yang menunggu tidak kosong atau waitlist tidak sama dengan 0, fungsi akan menghapus tamu pertama dari daftar dan menghapus memori yang dialokasikan untuk objek tamu tersebut.
Adapun fungsi-fungsi yang digunakan akan dibahas pada slide berikut ini. Masih di bagian pendeklarasian fungsi, fungsi-fungsi yang telah kami buat sebagai berikut. Void add guest, string name, string phone, string room type, integer room number. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan tamu baru ke dalam daftar tamu atau guest list hotel. Fungsi ini menerima 4 parameter, yaitu name, nama tamu, phone, nomor telepon tamu, room type, jenis kamar tamu, dan room number, yaitu nomor kamar tamu. Pada fungsi ini, sebuah objek guest baru dibuat dan diisi dengan informasi tamu yang diberikan. Kemudian objek guest tersebut ditambahkan ke dalam daftar tamu dengan cara mencari posisi yang tepat dan melautkannya ke daftar tamu yang sudah ada. Void check-in. Fungsi ini digunakan untuk memproses proses check-in tamu. Pertama, fungsi akan menampilkan daftar kamar beserta tipe kamarnya kepada pengguna. Kemudian, pengguna diminta untuk memasukkan nomor kamar yang akan ditempati oleh tamu. Jika nomor kamar yang dimasukkan berada di luar rentang yang valid, yaitu 1-50, pesan room doesn't exist akan ditampilkan. Jika nomor kamar valid, fungsi akan meminta pengguna untuk memasukkan nama tamu dan nomor telepon tamu. Setelah itu, fungsi akan memeriksa ketersediaan kamar dengan memanggil fungsi is room available, yang room number. Jika kamar tersedia, tamu akan ditambahkan ke daftar tamu menggunakan fungsi add guest. Dan pesan guest check-in successfully akan ditampilkan. Jika kamar tidak tersedia, tamu akan ditambahkan ke daftar tamu yang menunggu, waitlist, menggunakan fungsi add guest to waitlist. Dan pesan room not available, adding to waitlist akan ditampilkan. Void checkout. Fungsi ini digunakan untuk memproses proses checkout tamu. Pertama, pengguna diminta untuk memasukkan nomor kamar tamu yang akan checkout. Fungsi akan memeriksa keberadaan tamu dengan nomor kamar tersebut menggunakan fungsi remove guest room number. Jika tamu ditemukan, tamu akan dihapus dari daftar tamu dan pesan guest checkout successfully akan ditampilkan. Jika terdapat tamu dalam daftar tunggu, waitlist, tamu pertama dalam daftar tunggu akan ditambahkan ke daftar tamu menggunakan fungsi add guest. Kemudian, tamu tersebut akan dihapus dari daftar tunggu menggunakan fungsi remove guest from waitlist. Dan pesan move the guest from waitlist to room akan ditampilkan. Jika tamu tidak ditemukan, pesan guest with room number not found akan ditampilkan. Void display guest list. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan daftar tamu yang telah check-in. Fungsi ini akan menampilkan nomor kamar, nama tamu, nomor telepon, dan jenis kamar tamu dalam bentuk tabel ke output konsol. Jika tidak ada tamu yang check-in, pesan no guest check-in akan ditampilkan. Void display waitlist. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan daftar tamu dalam daftar tunggu atau waitlist. Fungsi ini akan menampilkan nomor kamar, nama tamu, dan nomor telepon dalam bentuk tabel ke output konsol. Jika tidak ada tamu dalam daftar tunggu, pesan no guest in the waitlist akan ditampilkan. Program utama, integer main. Masuk ke program utama, di bagian ini kita membuat sebuah tampilan menu utama. Kita tambahkan beberapa opsi seperti check-in, check-out, display guest list, display waitlist, dan exit. Sebuah loop do while digunakan untuk menampilkan menu dan menerima input dari pengguna berulang kali sampai pengguna memilih opsi exit. Loop ini memastikan bahwa menu akan terus ditampilkan setelah setiap operasi hingga pengguna memilih untuk keluar. Lalu kita persilahkan pengguna untuk memilih ingin opsi yang mana dan akan disimpan di variable choice. Setelah kita gunakan switch case, setelahnya kita gunakan switch case. Masing-masing case berisi sesuai dengan fungsi yang kita buat, seperti hotel check-in jika pengguna memilih nomor 1 yang merupakan opsi untuk melakukan check-in, dan seterusnya sampai case kelima yang merupakan opsi exit. Oke, masuk ke bagian kesimpulan. Jadi program sistem manajemen hotel yang telah kita buat ini punya dampak yang signifikan dalam pengelolaan hotel. Nah, diharapkan dengan adanya program ini, hotel dapat dengan mudah memantau ketersediaan kamar dan juga mengelola tamu yang menginap. Program ini memudahkan staf hotel dalam proses check-in dan juga check-out tamu, serta memberikan kemampuan untuk menambahkan
tamu ke dalam daftar tunggu jika kamar tidak tersedia. Program ini juga memberikan keuntungan dalam efisiensi penggunaan kamar hotel. Dengan adanya fitur daftar tunggu atau waitlist tadi ya, hotel dapat mengoptimalkan penggunaan kamar kosong dengan mengalokasikan tamu dari daftar tunggu saat ada kamar yang tersedia. Hal ini dapat membantu hotel dalam memaksimalkan pendapatan dan juga mengurangi potensi kehilangan pendapatan akibat kamar yang tidak terisi. Selain itu, program ini menyediakan fungsi untuk menampilkan daftar tamu yang sedang menginap dan daftar tamu dalam daftar tunggu. Hal ini membantu staf hotel dalam memantau jumlah tamu yang menginap dan mengelola daftar tunggu dengan lebih efektif. Jadi dengan demikian, program sistem manajemen hotel ini diharapkan berpengaruh secara positif dalam meningkatkan efisiensi dan pengelolaan tamu di hotel. Program ini membantu hotel dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada tamu, meningkatkan pengalaman menginap, serta meningkatkan potensi pendapatan hotel secara keseluruhan. Oke, selanjutnya mungkin kita akan coba melakukan running dari programnya ya. Oke, boleh coba di running. Oke, jadi berikut adalah hasil running dari program yang telah kita buat, di mana di sini terdapat 5 menu utama. Nah, di sini kita sebagai user kita bisa memilih mau pilih opsi yang mana. Andai kata kita akan melakukan sebuah check-in, kita coba di sini enter nomor 1. Room number Coba, ya, coba tolong masuk nomor. Nah, di sini setelah kita memiliki opsi check-in, kita bisa memilih room number yang ingin kita pesan. Misal kita masukin berapa aja, random deh. Mau milih yang regular atau eksekutif, terserah. Oke, nomor 2. Terus kita masukin namanya misalnya Darren, oke. Nah, di sini kita bisa memasukkan nomor telepon, di mana fungsi nomor telepon ini agar saat kita berhasil memesan hotel nanti, jika dirasa ada keperluan dari staf hotel kepada para penyewa hotel, itu bisa dengan mudah menghubungi dari data yang sudah tersedia. Nah, di sini jika kita tekan enter lagi, nah, kita akan kembali ke menu utama. Selanjutnya jika kita cek kan kita udah check-in ya, kita coba cek di display guest list, seharusnya ada nama kita di situ. Coba nomor 3. Nah, tadi kan kita sudah check-in dan di sini terpampang nama kita beserta nomor telepon dan juga tipe ruangan yang kita pesan. Boleh di enter lagi. Nah, sekarang apa fungsi dari waitlist? Kita coba masuk ke check-in lagi, lalu kita check-in ke kamar yang sama. Bagaimana jika kita melakukan check-in tapi di kamar tersebut masih ada penyewanya? Coba masuk ke opsi check-in. Nah, enter room number. Tadi kita nomor berapa yang ada penunggunya? nomor 2 2. ya. Coba enter room number 2. Nah, namanya misal siapa, terserah, jangan sama namanya. Nah, di sini tertulis room not available, adding to wait list. Jadi kita akan masuk ke ruang tunggu, di mana ruang tunggu bisa kita cek di opsi nomor 4. Di sini ada display wait list. Coba kita cek. Nah, jadi jika kita memesan sebuah ruangan tapi di ruangan tersebut masih ada penyewanya, kita akan dioper ke bagian waitlist dan di sini ada listnya, di mana tadi ada guest name bila, terus ada info nomornya juga tipe yang ingin dia pesan nanti. Nah, sekarang kita coba check out.
itu lakukan check out kepada si penyewa kamar nomor 2 ini. Masuk ke menu utama lagi, terus ke check out. Nah, kita check out ruangan nomor 2 coba. Nah, di sini tertulis move a guest from waitlist to room. Jadi dari yang waiting list tadi, si Bila tadi yang di waitlist itu akan langsung dioper ke room nomor 2. Ini bisa efisiensikan waktu, jadi nggak harus ditransfer secara manual. Coba sekarang kita cek siapa penyewa kamar nomor 2. Masuk ke display lagi. Display guest list ya. Nah, di sini sudah berubah ya, jadi Bila dan si Darren tadi tuh sudah berhasil check out dari ruangan tersebut. Sekarang kita coba untuk exit. Jadi ini akan looping terus sampai si penggunanya memilih untuk exit. Coba exit. Oke, jadi sekian percobaan running program dari kelompok kami. Jika dirasa ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.